Oke, selamat datang teman-teman di video modul atau tutorial mata kuliah pemrograman Visual 1. Kita pakai Visual Basic.net ya di sini, atau toolsnya namanya Visual Studio. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Piksi Ganesha Bandung. Oke, kita nyampe ke pertemuan 8 di kali ini akan membahas tentang tabel dan list data. Mungkin kalau sebelumnya kita bikin koneksinya dulu ya, bikin koneksi ke si database Microsoft Access, dianggap sudah sukses. Maka selanjutnya kita akan masuk ke baca atau select ya, select datanya, lalu kita akan simpan dalam sebuah tabel di VB. Itu sih goal dari pertemuan ke-8 ini. Oke, kita mulai aja. Asumsi saya adalah teman-teman semua udah bikin tabelnya dan kita isi dulu beberapa datanya sebagai sampel aja dulu. Kemudian kita bikin project baru ya di Visual Studio ini. Ke Visual Basic ada window desktop, lalu window form app. Jangan lupa location-nya pindahkan ke location yang biasa teman-teman simpan. Misalkan ini, lalu nama project-nya disamakan dengan nama pertemuan. Kita di pertemuan 8 ya. Oke, kalau sudah tekan tombol OK ini ya. Ini saya copy dari project pertemuan 7 ya. Jadi ada halaman menu utama, terus ada modul koneksi, halaman tambah, halaman list, dan halaman about. Ini sama seperti pertemuan ke-7. Koneksinya pun sama ya, ini alamatnya pun masih sama. Kemudian di menu utamanya, di menu utama loadnya saya pasang script untuk load untuk connect database, masih sama seperti pertemuan 7. Yang berbeda mungkin di halaman listnya nih. Nah, di halaman list ini saya bikin beberapa tombol nih. Jadi kalau komponen tengahnya itu adalah namanya data table ini. Kita cari aja di sini nih, data grid. Nah, data grid view. Saya pakai data grid view. Cuman saya tidak pakai apapun di sini. Di sini kalau kita lihat ininya nih, edit kolomnya dikosongkan. Jadi tidak ada kolom yang saya buat. Jadi hanya data grid view murni saja. Tapi saya namakan data grid ini dengan ini ada property yang ditambahkan ya. Allow user to add row-nya false dan allow user to delete-nya itu false juga ya. Terus read only-nya true, jadi hanya read only aja. Kemudian saya namainya nih, name-nya adalah data table. Oke, kemudian saya bikin tombol ini namanya button tambah nih. Nah, ini ada nama btn underscore tambah, untuk nanti saya akan koneksikan dengan halaman tambah. Kemudian ini print, harusnya ini btn print ini. Saya edit dulu deh, btn print. Kemudian saya punya juga button refresh, button detail, button edit, dan button delete. Jangan lupa name-nya diganti jadi btn semua ya. Lalu properti yang diubahnya adalah ini nih, back color-nya disesuaikan aja ya. Mungkin untuk warna merah itu untuk yang hapus, edit itu menggunakan warna back color-nya orange seperti ini, detail itu menggunakan biru, refresh itu ungu ya. Lalu print itu abu-abu, dan tambah itu hijau. Selain back color, kita juga mengubah fore color-nya menjadi putih semua.
Jangan lupa teksnya diisi ganti ya. Ini tambah, ini teksnya print, ini teksnya refresh, detail, edit, dan delete. Oke, itu perubahan yang terjadi di halaman list ini. Lalu kita masuk ke scriptnya nih. Jadi scriptnya itu seperti apa? Ini cukup panjang juga, lumayan. Jadi yang akan kita coba buat di sini adalah pertama ini nih, fungsi namanya ini private sub, kita bikin namanya load database. Jadi kita bikin, atau jangan load database, load table deh. Bikin load table ya ini. Lalu di load table ini kita scriptnya ya. Pertama try dulu, jangan lupa kalau ada try pasti ada catch-nya apa, lalu ada finally, lalu ada end try. Nah, di sini di dalam try-nya ini kita bikin beberapa variabel nih. Ada SQL string ya, ada CMD itu komennya, DT itu data table, lalu DA itu adalah data adapter. Ini kita bikin dulu. Kemudian SQL-nya adalah select bintang from nilai. Jadi kita akan mengambil seluruh data, select all ya, dari tabel yang namanya nilai. Nah, tabel ini yang kita buat di Microsoft Access di pertemuan sebelumnya ya. Oke, setelah ini SQL-nya, lalu ada kita cmd.connection sama dengan con. Nah, si con ini adalah kita ngambil dari koneksi. Nah, ini kan ada koneksi ya. Dia tipenya public kan, jadi sudah bisa dibaca oleh halaman list. Nah, ini. Lalu cmd.command text sama dengan SQL. Jadi SQL ini kita eksekusi. Lalu DA sama dengan select command sama dengan cmd. Oke, lalu data adapternya itu diisi dengan data table. Nah, si data table ini gitu kan ya, kita akan rename dulu nih kolom-kolomnya. Jadi kalau kita lihat di database ini kan name itu pakai huruf kecil semua, nama juga huruf kecil, jenis kelamin bahkan ada underscore-nya gitu ya. Kita akan ubah semua si nama penamaan kolomnya. Nah, menggunakan script ini. Jadi by default-nya adalah semua tabel yang ada di nilai ini sudah masuk ke DT nih. Oke, jadi kita akan mengubah nama kolomnya ya. Di sini menggunakan DT data table kolom ke 0, lalu kolom name-nya adalah ID. Urutan kolom ini yang dari 0 ini ya, dari indeks 0, 1, 2, 3 ini mengikuti urutan kolom di tabel database. Nah, ini pasti indeks ke 0 tuh ID, ke 1 itu name, dan selanjutnya ya. Jadi urutan ini berdasarkan data dari tabel. Jadi ikutin aja yang tabel seperti ini ya. ID, name, nama, jenis kelaminnya saya pakai J-nya besar, K-nya besar, lalu pakai spasi. Tidak lagi menggunakan underscore seperti di database ya, supaya lebih enak dilihatnya gitu ya. Kita ubah kolom name ini sampai ke kolom terakhir, yaitu nilai indeks ya, sampai ke indeks ke-19 nih ya. Walaupun sebenarnya ini kolom ke-20, tapi karena kita pakai indeks dari 0 jadi sampai 19. Kemudian kita masukkan DT ini ke dalam data tabelnya nih. Jadi data table.data sort sama dengan DT. Kemudian kita akan ubah nih lebar kolomnya ya. Karena mungkin yang ini nih, kolom absen pertemuan. Nah, ini tuh agak panjang, agak lebar ya. Jadi kita ubah nih width-nya nih. Lebarnya ubah jadi 120. Kemudian message box error. Ini untuk catch error, finally-nya kosongkan.
Ini oke seperti ini. Jadi untuk itu terus di halaman list.load ya, kita pakai double klik aja di halaman ini nih. Di area kosong ini double klik. Nah, isi dengan load table atau nama fungsi yang kita buat tadi ini. Oke. Ini satu fungsi sudah berhasil, kemudian halaman list load-nya adalah kita panggil load table ini ya. Jadi sudah dua fungsi kita beres nih. Kemudian save dulu deh. Kita beralih ke masing-masing tombol ini nih. Kita kasih dulu scriptnya ya. Dimulai dari ini tombol refresh nih. Untuk tombol refresh, seperti namanya refresh ya. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kita akan clear dulu si tabelnya. Si data table itu kan kita kosongkan dulu menggunakan scriptnya seperti ini nih. Kita deklarasikan dulu namanya dtmt as new data table, kemudian data table.data source-nya kita isi dengan dtmt. Jadi dikosongkan dulu tabelnya, lalu kita kasih delay deh 1 detik ya. Menggunakan ini 100 kali 10 1 detik 1000 milisecond. Kita kasih delay dulu, baru kita load tabelnya lagi. Jadi supaya ada kesan hilang dulu, baru ada lagi. Ini bisa dikecilin juga nggak masalah sih. Sesuai dengan keinginan aja lah si delay untuk loading tabelnya. Itu untuk button refresh ya. Kemudian kita isi untuk button detail. Button detail sih mungkin hanya kita akan menampilkan message box ya. Tapi isinya adalah semua data di kolom itu, gitu kan ya. Semua dalam satu row gitu ya. Jadi kita kalau kita select satu row data, lalu klik button detail ini, nanti muncul message box-nya. Caranya seperti apa? Seperti ini, kita buat deklarasi dulu. Ini ya. I as integer, lalu message as string ya. Kita tangkap nih data table.currentRow.index. Kita ambil dulu row mana nih yang bakal kita ambil datanya. Kemudian kita bikin ini message ini nih. Bikin aja informasi detail gitu ya. Ini pakai pakai sama dengan itu supaya jadi judul gitulah. ID-nya adalah data table item ke 0. Ini kolom ya. Kolom ke 0 ini dengan i-nya itu adalah si row yang mana .value.toString gitu ya. Kita ambil datanya. Untuk kolom name itu berarti kan item ke 1 ini ya. Ini 0, ini 1 gitu. Lalu .value.toString kita lakukan sampai ke semuanya nih, sampai terakhir tuh nilai indeks. Data table item, item ke 19, row-nya row ini value.toString. Kalau ini VB new line untuk enter ya, biar kita bisa enter gitulah, beda baris. Kemudian kita bikin nih message box-nya diisi dengan string message yang kita buat ini. Oke, coba dipahami ya. Jadi load table itu untuk mengambil data dari table. Lalu ini ketika halaman listnya dibuka, maka script load table tadi dijalankan. Ini untuk tombol refresh. Dan ini untuk tombol detail. Oke, kemudian kita beralih ke tombol tambah. Kita double klik aja tombol tambah. Kita hanya munculkan message box dengan isi halaman tambah. Begitu juga yang tombol edit. Kita hanya munculkan halaman edit seperti itu aja. Delete pun sama, ini ada halaman delete. Sedangkan print itu memunculkan halaman print seperti ini aja. Seperti itu ya, mudah dipahami ya. Ini kita bisa ganti juga btn print seperti ini.
Jadi hanya itu sih di halaman list. Jadi kita punya data table di sini dan beberapa tombol, juga script untuk ngambil data tadi dengan cara ini select all from nilai. Oke, kita coba jalankan ya. Nah ini, jadi ketika halaman utamanya dibuka, dia akan ngecek koneksi kan ya. Ternyata database-nya sudah connect, kita oke kan. Lalu kita masuk ke halaman list nih. Nah ini adalah data yang ada di database nih, 4567 gitu ya, ID-nya. Kita cek di database ada nggak 4567, seperti itu. Kalau read aja gitu ya, kalau untuk read aja ini masih dimungkinkan untuk membuka dua seperti ini ya. Aksesnya dibuka bisa gitu kan, lalu si VB-nya dibuka, tapi nanti mungkin kalau udah kita ada action insert, update, delete, sebaiknya si Microsoft Access-nya itu kita close karena biar nggak bentrok dia sedang membuka di mana ya. Nah ini tombol refresh nih. Kalau kita klik refresh, dia akan hilang dulu lalu akan muncul lagi datanya. Lalu untuk tombol detail, kita klik dulu nih row mana yang akan kita munculkan detailnya. Misalkan ID kelima ini ya. Kita klik detail, nah ini muncul message box dengan isi detailnya nih. ID, NIM, nama, segala macam. Sampai nilai akhirnya seperti ini. Kalau tombol edit masih seperti ini, tombol delete pun masih seperti ini. Tambah sama, print pun masih sama. Jadi baru load tabelnya, refresh, dan detail yang baru kita isi. Kalau dalam baca data seperti ini ya, kita bisa aja sih isi langsung di sini nih. Misalkan kita isi 2 seperti ini. Lalu kita save. Kita save ya. Jadi dia punya ID baru dengan ID 8, data baru. Kita kembali ke aplikasi kita, lalu kita refresh. Nah, ID 8 tadi sudah bisa kita baca di data table kita. Jadi sekarang table kita sudah dinamis. Kita sudah membaca data dari database. Penamaan kolomnya pun sudah disesuaikan ya. Tidak lagi menggunakan underscore, tapi kita udah ubah jadi seperti ini. Juga untuk yang absen-absen ini, dia lebarnya lebih besar daripada yang lain, seperti itu. Cukup dipahami ya, jadi goal di pertemuan ke-8 ini, selain koneksi sudah jalan, kita baca data dari table, select all from nilai. Juga kita ubah penamaan kolomnya untuk data tabelnya, kita ubah lebarnya, juga kita bikin button refresh dan button detail. Seperti itu aja sih untuk pertemuan ke-8 ini. Jadi cukup dipahami ya bagaimana cara kita ngambil data dari database dan menampilkannya di sebuah table. Oke, mungkin kalau sudah dipahami saya akan akhiri video ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipraktekkan. Kalau sudah, mungkin dari saya cukup kan? Saya akhiri video ini dengan saya Gelar Aditya Pertama. Terima kasih.